berkaitan dengan pengendalian, saya ulangi, kebijakan upah minimum tahun 2025. Ini yang sudah dilakukan ratas dengan Bapak Presiden yang berkaitan dengan upah minimum daerah regional. Hadirin sekalian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih kehadiran Bapak, Pak. Ini kami dikejutkan karena langsung mendapat kunjungan mendadak dari beliau tanpa pemberitahuan. Datangi Komnas HAM, kita tuntut Komnas HAM supaya bekerja menjalankan amanat undang-undang itu. Kalau kita diam, itu mereka juga tenang-tenang saja. Nah, jadi kita harapkan nanti Bapak-Bapak supaya berkumpul dengan 4 keluarga yang lain, nanti dibuat janji minta bantuan dengan Pak Haji sini, apakah setiap bulan itu mendatangi Komnas HAM untuk mendesak Komnas HAM supaya memulai kembali penyelidikan terhadap KM 50 itu, supaya kasus ini buka kembali. Berkaitan dengan pengendalian, saya ulangi, kebijakan upah minimum tahun 2025. Ini yang sudah dilakukan ratas dengan Bapak Presiden yang berkaitan dengan upah minimum daerah regional. Hadirin sekalian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih kehadiran Bapak, Pak. Ini kami dikejutkan karena langsung mendapat kunjungan mendadak dari beliau tanpa pemberitahuan. Datangi Komnas HAM, kita tuntut Komnas HAM supaya bekerja menjalankan amanat undang-undang itu. Kalau kita diam, itu mereka juga tenang-tenang saja. Nah, jadi kita harapkan nanti Bapak-Bapak supaya berkumpul dengan 4 keluarga yang lain, nanti dibuat janji minta bantuan dengan Pak Haji sini, apakah setiap bulan itu mendatangi Komnas HAM untuk mendesak Komnas HAM supaya memulai kembali penyelidikan terhadap KM 50 itu, supaya kasus ini buka. Sudah dikomunikasikan oleh Pak Haji sebetulnya di beberapa negara. Nah, kita harapkan nanti dengan yang ini sebetulnya sudah saya ungkapkan, cuman memang teman-teman kita di luar di negara lain itu sepertinya memang karena ini harus menggunakan pengacara. Di luar negeri itu pengacara itu bayarannya mahal, Pak. Beda kalau di Indonesia. Ya, di Indonesia ini saya ini lebih kurang 30 tahun jadi pengacara, lebih banyak gratisnya sebetulnya. Nah, kalau di luar negeri mahal bayaran pengacara itu, walaupun kasusnya kasus seperti itu. Iya, kita lebih banyak pro bononya ya. Jadi 30 tahun saya itu mungkin cuma dari ratusan kasus mungkin cuma 2%-nya yang saya dapat duit itu, tapi 98%-nya lebih banyak pro bononya. Nah, kesulitan kita di luar negeri itu memang pengacaranya harus bayar, sehingga teman-teman kita yang di luar negeri itu agak kesulitan untuk meminta bantuan pengacara yang mau pro bono di luar negeri. Nah, tujuannya apa? Jadi pelaku-pelaku, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di KM 50 ini, kalau dia melakukan perjalanan ke luar negeri di tempat negara yang kita mendaftarkan gugatan itu, seketika mereka masuk ke dalam bandaranya, keluar dari pintu imigrasinya, bisa ditangkap oleh aparat keamanan di sana dan ditahan. Itu poinnya sebetulnya. Jadi kalau dia tidak mau keluar negeri, berarti dia tahanan negara namanya. Jadi dia nggak bisa keluar negeri. Ya, begitu dia keluar negeri dia akan ditangkap, ditahan. Sebagaimana Augusto Pinochet itu. Dulu di Chili itu ada diktator namanya Jenderal Augusto Pinochet. Begitu dia menjadi presiden, sangat diktator, sangat kejam. Nah, dia sudah dipersoalkan itu di Inggris dan di Spanyol, digugat oleh korban-korbannya di Inggris dan di Spanyol. Ketika dia selesai jadi presiden, dia berobat ke Inggris dan Spanyol, ditangkaplah dia di Inggris dan di Spanyol itu. Nah, kita mau lakukan itu hal yang sama sebetulnya, supaya pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap
pembunuhan extrajudicial killing di KM 50 ini, ketika dia keluar negeri itu dilakukan penangkapan. Itu pernah terjadi terhadap pejabat Indonesia ketika dia melakukan perjalanan ke Australia. Saya nggak usah sebut nama ya. Ketika dia melakukan perjalanan ke Australia, ini dalam kasus peristiwa Timur Timur. Dia waktu itu menjadi pimpinan komandan tempur di Timur Timur. Begitu dia ke Australia, padahal dia sudah pensiun jadi tentara tuh. Begitu dia ke Australia, polisi Australia mengeluarkan surat penangkapan, dia tidak berani keluar dari airport, langsung balik lagi ke Indonesia. Kan efektif juga sebetulnya. Walaupun dia tidak sempat ditangkap. Nah, jadi kita mau melakukan hal yang sama dalam konteks KM 50 ini. Nah, orang-orangnya siapa? Nanti kalau gugatannya sudah kita daftarkan di luar negeri itu baru kita umumkan siapa-siapa orang yang ketika dia di negara itu dia akan ditangkap. Jadi nanti itu kita akan sebarkan. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan informasinya supaya dengan maksud supaya apa? Supaya kita semua terus menuntut KM 50 ini, bahwa KM 50 ini belum selesai dengan dibebaskannya, dilepaskannya, bukan dibebaskannya, diputus onslah namanya itu. Jadi di pengadilan itu ada putusan bersifat prispa, ada yang putusan bersifat onslah. Kalau prispa itu berarti dia tidak terbukti, tapi kalau onslah dia terbukti tapi disebutnya bukan melakukan tindak pidana, ada alasan pembenar. Nah, kemarin di Pengadilan Jakarta Selatan ini disebutkan dia dilepaskan dari segala tuntutan, artinya dia terbukti melakukan penembakan, tetapi karena dia disebutnya membela diri. Cerita rekayasanya kan itu yang dibuat oleh Sambo, Ferdi Sambo itu kan cerita rekayasanya tembak menembak, padahal tuh nggak ada tembak menembak yang sama sekali. Kita bisa buktikan dengan bukti-bukti yang ada bahwa mereka itu memang dibantai, diculik, diambil, disiksa, kemudian ditembak mati 6-6-nya itu. Kenapa tidak ada tembak menembak? 6-6-nya mendapatkan tembakan di dada, di jantung, tembakan mematikan semua. Kalau tembak menembak ada yang kena kaki, ada yang kena kuping, ada yang kena kelingking. Nah, itu baru tembak menembak karena nggak sengaja kan. Tapi kalau 6-6-nya ditembak di jantung dengan 2 peluru memastikan kematiannya, itu bukan tembak menembak tapi itu sengaja ditembak. Memang sengaja ditembak dan dari jarak dekat. Karena kenapa dari jarak dekat? Karena masih ada sisa mesiunya di tubuh korban. Jadi itu yang harus kita terus-menerus tuntut di publik ini, supaya publik ini tidak gampang dikibulin bahwa dengan 2 orang kemarin itu memang dikorbankan, itu sengaja. Memang begitulah cerita rekayasa. Itu juga yang membuktikan bahwa mulai dari institusi penegak hukum, mulai dari aparat penegak hukum sampai dengan pengadilannya pun ikut terlibat menutupi kasus itu. Kan Pengadilan Jakarta Selatan itu sebetulnya ikut terlibat. Terlibatnya kenapa? Seolah-olah memang betul-betul ada kejadian tembak menembak dan membebaskan orang itu kan sebetulnya bagian dari rekayasa. Itulah yang disebut dengan rencana yang sistematis dalam kategori unsur pelanggaran HAM berat itu. Jadi itu yang membuktikan bahwa itu pelanggaran HAM. Demikian. Pada tanggal 20 Oktober 2024, kalau tidak salah sudah terjadi perpindahan kekuasaan. Tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi dalam tempo 5 tahun, ya, 10 tahun bahkan. Apakah ada harapan bahwa kasus ini akan bisa diadili seadil-adilnya? Silakan tambahkan. Ya, kalau kita rujukannya kepada Undang-Undang 26 tahun 2000, maka proses itu akan dimulai di Komnas HAM sebetulnya, bukan dari Istana Negara, bukan, tapi dari Komnas HAM, dari Jalan Latuh Harhari sebetulnya. Nah, jadi saya kira nanti setelah karena kan sekarang ini membedakan antara pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 dengan setelah tahun 2000. Kalau sebelum tahun 2000 pelanggaran HAM yang lama itu tahun 98 itu masih harus membutuhkan otorisasi dari Senayan untuk bisa digelar pengadilan hak asasi manusianya. Tetapi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah Undang-Undang 26 tahun 2000 dibuat, disahkan, diperlakukan, itu tidak perlu otorisasi Senayan sebetulnya. Jadi sebetulnya tinggal Komnas HAM bekerja, didorong, didesak, saya kira tiap minggu tadi itu, tiap pekan, apakah tiap hari Senin atau tiap hari Selasa, karena kalau nggak salah waktu itu Selasa deh, tanggal 7, karena tanggal 3 kejadian hari Jumat, 4, 5, 6, 7, kalau nggak Selasa Rabu lah itu ya, waktu itu. Maka ditinggal di Komnas HAM didorong terus-menerus setiap pekan itu didatangi, jangan bosan mendatanginya ya, tinggal gantian aja diatur nanti teman-teman yang mendampingi dari pengacaranya, nanti Komnas HAM yang akan melakukan proses memulai penyelidikan itu, memulai ulang penyelidikan. Jadi sebetulnya variabel
yang disebutkan oleh Bung Refli tadi itu, variabel Istana dan variabel Senayan itu tidak lagi menjadi variabel karena undang-undang ini kejadiannya setelah Undang-Undang 26 tahun 2000. Saya kira begitu jawabannya yang aman. Luar biasa ya. Tepuk tangan. Jadi Bro Munarman seperti berbicara hukum di ruang hampa. Ari lasso itu hampa ya. Jadi memang kawan-kawan semua, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang pengadilan HAM, ada pengadilan HAM ad hoc, ada pengadilan HAM. Kalau ad hoc itu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 kejadiannya, seperti Timur Timur ya, Semanggi 1, Semanggi 2. Tapi kalau setelah tahun 2000, 26 2000 diundangkannya undang-undang itu, maka pengadilan HAM biasa. Prosedurnya berbeda. Kalau ini memang inisiatif Komnas HAM melakukan proses penyelidikan, kemudian bisa mencari investigator yang independen, kemudian nanti dilimpahkan pengadilan HAM ya. Tetapi kan kita tahu itu political will. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ada political will istana, Komnas HAM berani melaunching penyelidikan terhadap KM 50. Tapi siapa tahu berani. Dan keadilan itu adalah hak, Pak. Ya. Keadilan itu hak. Kalau kita bertemu dengan pemimpin yang adil, maka hak kita itu tanpa kita minta itu diberikan. Itu pemimpin yang adil dan baik namanya. Tetapi kalau pemimpinnya setengah adil setengah baik, ya, maka keadilan itu harus diperjuangkan. Hak itu harus kita rebut. Jadi kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa hanya meminta, karena itu kita harus memperjuangkan, harus kita ambil itu hak kita itu, ya. Nah, untuk memperjuangkan itu, untuk mengambil hak kita itu, maka dari pihak keluarga korban kita harapkan mungkin mulai besok, mulai bikin pertemuan untuk membuat rencana kegiatan yang tadi sifatnya apakah memang kalau misalnya nggak bisa mingguan, maka setiap sebulan sekali datangi Komnas HAM, kita tuntut Komnas HAM supaya bekerja menjalankan amanat undang-undang itu. Kalau kita diam, itu mereka juga tenang-tenang saja. Nah, jadi kita harapkan nanti bapak-bapak supaya berkumpul dengan 4 keluarga yang lain, nanti dibuat janji, minta bantuan dengan Pak Haji sini, apakah setiap bulan itu mendatangi Komnas HAM untuk mendesak Komnas HAM supaya memulai kembali penyelidikan terhadap KM 50 itu, supaya kasus ini buka kembali. Sebab kalau kita cuma ngomong di media, ngomong di di tempat-tempat yang tidak berhubungan dengan pihak yang memiliki wewenang, maka itu menjadi opini saja. Nah, kita harapkan nanti di Komnas HAM itu kita